Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lima Ibnu Rushd. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran pertama. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini adalah Quran Surat Al-Infitar ayat ke-7, yang artinya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan informasi penting pada teks, kemudian anak-anak mampu menjelaskan organ-organ pernapasan pada hewan, dan anak-anak mampu menjelaskan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Pengertian informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak. Yang termasuk kepada media cetak adalah buku, koran, tabloid, dan majalah, ataupun berbentuk media elektronik. Media elektronik itu seperti TV, radio, maupun internet. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cara menemukan informasi penting pada teks. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah anak-anak membaca dulu dengan seksama dan cermat. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan. Boleh dengan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut bisa disingkat dengan singkatan Adiksimba. A yaitu apa, di mana, K kapan, si siapa, mengapa, dan bagaimana. Menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi dalam teks adalah yang pertama apa. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Kemudian di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa di dalam teks. Kemudian yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa di dalam teks. Dan yang terakhir yaitu bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Nah, ini contohnya. Carilah informasi penting dalam teks berikut. Ada judulnya Dayu dan Ikan Hias. Nah, sebelum anak-anak mencari informasi penting di dalam teks ini, anak-anak wajib dulu memahami isi dari paragrafnya. Bagaimana cara memahami isinya? Anak-anak baca dulu dengan cermat. Setelah itu nanti anak-anak bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan siapa. Contoh, siapa yang memiliki ikan hias? Atau bisa juga, di mana Dayu menyimpan ikan hiasnya? Anak jawab. Kemudian, bagaimana cara Dayu membersihkan akuariumnya? Ataupun, kapan Dayu membersihkan akuariumnya? Jadi, dari kalimat tanya tersebut, kita dapat memperoleh informasi penting yang ada dari dalam teks. Sampai di sini anak-anak paham ya?
Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran IPA, yaitu tentang pernapasan. Ingat ya anak-anak, bukan pernafasan, tapi pernapasan. Pernapasan adalah proses mekanisme menghirup oksigen atau kita kenal juga dengan O2 dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida atau dikenal juga dengan CO2 dan uap air melalui saluran alat pernafasan. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang pernapasan pada hewan. Nah, pernapasan pada hewan yang pertama yaitu kita ambil cacing. Nah, cacing ini bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Sedangkan serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang berada atau bisa hidup di dua alam, air dan darat. Nah, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Pada waktu dia berada di dalam air atau dalam fase berudu, dia bernafas menggunakan insang. Sedangkan kalau dia berada di darat atau pada saat sudah fase dewasa, maka dia bernafas dengan kulit dan paru-paru. Sedangkan reptil itu bernafas dengan paru-paru. Kemudian burung atau golongan Aves. Aves bernafas dengan paru-paru. Kepakan sayapnya membantu pernafasan burung pada saat terbang. Jadi pada saat terbang, golongan Aves atau golongan burung menggunakan pundi-pundi udara untuk membantu dia saat terbang. Jadi pada golongan Aves ada yang namanya pundi-pundi udara untuk membantu dia waktu terbang. Pada proses pernapasan terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu adalah inspirasi. Inspirasi yaitu masuknya udara ke dalam tubuh. Yang kedua, ekspirasi yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Media pembelajaran sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari adalah amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berudu, bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Sehingga katak mulai bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan burung.
Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar organ pernapasan pada serangga. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Sistem pernapasan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut ini gambar organ pernapasan pada reptilia. Sudah menyaksikan video-video tentang pernapasan hewan, dan anak-anak juga sudah mendengarkan lagu dari pernapasan hewan. Dihafalkan ya nak lagunya.
Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan latihan. Kerjakanlah soal-soal berikut yang Miss Dewi kasih dengan baik dan benar. Dan jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya nak tugas-tugasnya. Terima kasih anak-anakku. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.